Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan dengan kita membaca doa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku kelas 5 yang Pak Haji banggakan, materi pelajaran PAI kelas 5 yaitu Rasul Allah idolaku. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam, pada hari ini kita sama-sama akan belajar yaitu mempelajari tentang keteladanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih dalam kandungan ibunya yaitu Siti Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Siti Aminah bin Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada Aminah. Jadi dulu itu ada tradisi yaitu menyusui anak kepada orang lain. Ya, itu tradisinya. Lanjut, pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya yaitu Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Nabi Muhammad sering menyebut si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, yaitu artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Mengikuti pamannya Abu Thalib, ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya, Nabi Muhammad. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat terpuji itulah yang menjadi modal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan ajaran agama Islam dan berhasil meraih sukses yang luar biasa atau yang sering kita sebut uswatun hasanah. Artinya keteladanan yang baik dan patuh dicontoh oleh semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan sosok pribadi yang mencerminkan kesempurnaan seorang manusia dan pemimpin yang ideal, penuh pesona, disertai keteladanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sosok yang sederhana, lemah lembut, dan teguh pendirian. Beliau ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi arif dan bijaksana,
memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi, ikhlas berjuang dan rela berkorban dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Sifat-sifat yang perlu dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi keteladanan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yaitu yang pertama amanah, dapat dipercaya. Jikalau kita mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, insya Allah kita pasti dapat dipercaya oleh orang lain. Karena yang paling berat di muka bumi, kata Al-Imam Ghazali, yaitu amanah, membeban amanah. Yang kedua yaitu sidik. Nabi sangat jujur orangnya dan benar orangnya. Mari kita contoh, berapa banyak orang pintar tetapi tidak jujur. Nah, ini tugas dari kita, ya. Kalau kita ingin diaku menjadi umat Nabi, ingin mencontohkan baginda Nabi, perilaku baginda Nabi, marilah kita berulai dengan sifat jujur dan benar. Yang ketiga yaitu pemurah, murah hati, menolong sesama. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat sayang kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu orang miskin dan anak-anak yatim. Nabi Muhammad sangat peduli kepada anak yatim. Bahkan kita diancam oleh Allah ketika itu, janganlah kita menghardik anak yatim, dalam surat Al-Ma'un. Tugas kita pemurah kepada siapapun. Ini al-yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang selanjutnya yaitu sifat Nabi Muhammad pengasih, ya, pengasih sayang. Contoh Nabi Muhammad sangat sayang kepada cucunya yaitu Hasan dan Husain. Ketika itu Hasan dan Husain sangat disayangi oleh kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pengasih bukan kepada keluarganya saja, tetapi yang paling utama kepada umatnya yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu penyayang. Nabi sangat menyayangi sesama manusia, sesama semuanya. Nabi sangat sayang kepada semuanya. Tugas kita, jikalau kita ingin menjadi umat Nabi dan ingin mencontohkan perilaku Nabi, kita harus mempunyai sifat penyayang. Penyayang kepada siapapun. Tuh tugas kita. Marilah kita sama-sama kita ikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas PAI kelas 5 yaitu mengerjakan uji kompetensi bab 5 halaman 56 bagian A dan B. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Itu aja dari Pak Haji. Sekian dan terima kasih. Semangat terus belajarnya. Jaga terus kesehatannya. Jangan pernah ninggalin yang namanya ibadah, ya, terutama sholat dan ngaji. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.